Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Jumatan Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Basmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kami mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan mohon ridho Allah Subhanahu wa taala akan meridhoi kami selama kapan kami kenikmatan besar merupakan kesehatan, kenikmatan sakit melangkahi siang Ramadan wonten tahun menika di pertengahan Ramadan menika kalian kenikmatan ingkang paling ageng wonten sing Allah Subhanahu wa taala diberikan kenikmatan iman dan nomor kali para murid sholawat diberikan kesetujuan di masjid Allah yang sama diberikan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masjid keluarga ibu sahabat ibu saya pendiri ibu kaum muslimin wal muslimat di akhir zaman mungkin di dengan kami akan rawuh wonten dan mereka bimbing wonten yaumul akhir dan sahabat ibu Allah amin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wonten kesempatan menika pertemuan ingkang nomor kali alhamdulillah kami menyelenggarakan melalui agenda pengawasan mari dipun lajengaken buka bersama wonten Masjid Al-Basmah. Insyaallah tausiah wonten pada punika mulai jadi dipun sampaikan Ustaz berbagai ini segala ingkang tausiah nasihat ingkang beliau sampaikan nanti berbagai manfaat bagi kami. Insyaallah beliau memberikan salam besar mungkin menjelang azan maghrib dan sampai kita hanya bisa menonton azan imam jam 6 kita jam 1 menit atau 1 menit. Insyaallah beliau berhenti acara pengawasan Bapak Ibu jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala acara pengawasan dengan tausiah atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Bapak Ibu, saudara-saudara jamaah taklim jelang iftar jamiah buka bersama, semua yang kita hormati, semua yang insyaallah dirahmati, diberkahi, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tiada henti, kita terus benar-benar bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala hingga kesempatan petang atau sore hari ini kita masih diberi hidup oleh Allah. Artinya apa?
masih diberi umur, diberi kesempatan dan kesehatan, alhamdulillah. Lengkap dengan segala fasilitas dan kemudahan. Semua keperluan kita Allah tiadani sesaat pun. Allah terus memberi, mencukupi dan mengurus hidup kita ini. Yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yaumin huwa fi sya'n. Semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, semua butuh, semua minta kepada Allah. Maka Allah tiap hari dalam kesibukan ngurus hambanya. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Apapun yang ada padamu, semua apapun yang ada di kita ini adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk sore hari ini, ya, kita bisa bertemu, berkumpul, berjumpa di tempat yang mulia ini semata-mata kemudahan, ini pertolongan, ini kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga duduk hadirnya kita di sini, ya, sabar, seneng, ikhlas, dengerin tausiah nanti sampai jelang buka. Ini menjadi tanda, insya Allah ini menjadi sarana kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk dibahagiakan, dimuliakan dunia akhirat. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, adik-adik ya yang tengah asik bermain, halo. Lihat sini, yo dengerin. Ada apa dengan bulan Ramadan itu sehingga setiap kita suka, senang, gembira bertemu dengan bulan Ramadan. Hingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, lau ya'lamu ummati ma fi Ramadan latamawna antakuna sanatakula Ramadan. Andaikan umatku tahu, ya, mengerti fadilah terutama bulan Ramadan, tentu setahun minta dijadikan Ramadan semuanya. Monggo Pak Saudara, kira-kira umpama setahun sepanjang Ramadan terus telepon nih, setuju nggih? Tenang nih loh. Ini pun dong hitung 15 sebetulnya kurang 5, ya kurang 15 dino manten tak. Bapak Ibu yang saya hormati, semua sudah sering kali mendengar bulan Ramadan adalah bulan apa? Syahrul Barakun, bulan yang diberkahi. Ada itu hadis yang berulang-ulang kita dengar, qad ja'akum syahrul Ramadan. Sungguh telah datang kepada bulan Ramadan, syahrul mubarakun, bulan yang diberkahi. Apa itu barokah? Anggere piye jenenge usahanya itu dengan kata barokah. Mie ayam bakso barokah, mebel barokah, bengkel barokah. Ya niku enten perapatan lalu kalian dalan niku enten sate barokah. Karena memang barokah itu secara bahasa artinya apa? An-nama wa ziyadah. Terus tambah, tumbuh, berkembang. Barokah maknanya apa? Secara istilah ziyadatul khair. Terus tambahnya kebaikan, terus tambahnya manfaat dunia akhirat. Ya, kalau nek jagung mesti ngitungane semoga rumah tangganya barokah. Bapak saya hormati, enten Kiai Tulungagung niku asmane Mbah Trimo. Lulusan SD dari SR. Ya. Hari-hari Mbah Trimo niku membuat masjid, membangun masjid, melayani kepentingan jamaah. Tapi tahukah kita, Mbah Trimo ini adalah pemilik perusahaan kacang atom terbesar di Indonesia. Perusahaan SD, ya, jadi juragan bos kacang atom. Enten sarjana ekonomi, bukan ngandake orang remeke, ngandake. Enten sing sarjana ekonomi ngapunten. Ya tiap hari kerjanya nganter anak-anak sekolah itu. Oke Bapak Saudara, yo, Mbah Trimo ini tiap bulan itu tidak kurang impor. Beli kacang tanah di Amerika itu 100 kontainer. Ya, Mbah Trimo ini bikin masjid di Tulungagung, nilainya berapa? 80 miliar. Bikin 3 lantai. Lantai paling bawah ada Toyota Alphard, ada Mercedes Benz, ada Jeep Rubicon. Sedekane 2 miliar kae. Gua apa? Dibentuk prostat, dibentuk perlu balik kuwi.
nek sing kok pulang sing kok punang kok dhewe ngandake Pak cerita Oke Bapak Ibu yang saya hormati, beliau mewakafkan 10 SPBU. Ini loh, contoh bodoh barokah. 10 pon bensin beliau wakafkan ke Muhammadiyah. Bisa dicek di Google. Saya info pertama ini dari Pak Ali Sofyan. Ya. Beliau juga apa? Belum lama infak senilai berapa? Cek senilai 12 miliar. Masya Allah. Lawai dewe wit pelem awak songo ditebaske, Pak. Ngandake. Ini loh contoh harta itu barokah, Mbak Rivo. Kebetulan dilonggarkan rezekinya oleh Allah, dibuka hatinya. Ini contoh pondok ini barokah nanti. Oke Bapak Ibu, bulan Ramadan disebut bulan yang barokah. Di mana itu buktinya? Kan Allah itu memilih. Allah di surat Al-Qasas ayat 68 Allah berfirman wa rabbuka ya yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah menciptakan, Allah memilih sesuatu yang Allah kehendaki. Allah kan memuliakan, ada yang dimuliakan itu manusia. Dede, halo. Jumlah Nabi Rasul berapa ya? Halo? 25. Sejatinya tidak hanya 25, itu 125.000. Tapi oleh Allah dimuliakan yang lebih unggulkan di atas yang lain 25 Nabi dan Rasul. Ada yang hafal dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Oke. Dari 25 ada 5 yang diunggulkan, yang dimuliakan di atas yang lain, yang masuk kelompok ulul azmi. Ada apa? Yuk, ulul azmi siapa saja? Yang 5 itu? Kok menang? Yuk, pertama Nabi Muhammad SAW. Terus Nabi Ibrahim, Nabi Nuh. Iki loh minim MINIM pengkapang. Nabi Muhammad SAW. Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Musa kok Isa menel, bisa bahaya. Dari 5 ini ada 1 yang paling diunggulkan, dimuliakan. Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Siapa itu? Nabi Muhammad SAW. Itu manusia. Ada Allah memuliakan tempat. Bapak Ibu sebagaimana dimaklum, ya, siapa yang sholat di Masjidil Haram pahalanya lipat berapa? 100.000 kali dibanding di Al-Qasimah. Leres nggih? Kalau Bapak Ibu sholat di Masjid Nabawi, pahalanya lipat 1000 kali. Kode umroh jenengan dipengke mampir di Masjid Kuba, itu sholat di Masjid Kuba pahalanya lipat berapa? 500 kali. Semoga yang hadir semua dimudahkan untuk umroh, Allahumma amin. Yuk jeleni Pak, raudut baik pun ngandake lho nggih. Lho nek wong wah dadi ahli hisab kae ning rokok niku lho. Sementara umroh iki kepejen Pak iki. Malu pada Allah iki. Monggo nek gelem ora udut gitu. Sehari ngirim 20.000. Kok nek sebulan 600.000. Nek setahun 7.200.000. Kok nek 5 tahun 35 juta. Wis umroh. Ini sing rawuh ku ora dicelengen. Oke, kembali. Ada kemudian apa? Ini loh. Allah memuliakan waktu. Hari-hari ada hari yang dimuliakan, hari Jumat. Waktu 24 jam ada yang lebih dimuliakan. Kapan? Jelang subuh. Ya. Ada bulan yang dimuliakan oleh Allah. Diberkahi apa itu? Bulan Ramadan. Pertama apa buktinya? Iftaradu alaikum siyamahu. Allah wajibkan kita untuk berpuasa. Ora poso enggak apa-apa, asal tahu saja. Wong kon poso ora poso, ini contoh orang yang tidak punya masa depan. Ora ono sing diarep-arep. Dinten Ahad kalau ben ya, kalau ke Jaten setengah 10 lewat Kidul jembatan Pantura Etan jualan.
tahu kupat kebuat ya aja. Sore ini ngisi teng Al-Maksura Jatimalang. Ya mie ayam etan Kuramel gitu, dia kebuat sing jajan lo yakin ora piye deman. Yakin. Oke Bapak Ibu, nah di sini yang semua hikmah, semua keuntungan, manfaat dari puasa akan kembali kepada kita yang berpuasa itu. Nah Bapak Ibu, berikutnya apa? Fihi lailun khairun min alfi syahrin. Di dalamnya ada satu malam yang nilainya yang lebih tinggi, lebih mahal ketimbang 1000 bulan. Malam apa itu namanya, Dek? Lailatul Qadar. Ada apa malam itu? Ini yang oleh para alim dijelaskan terkait dengan nuzul Quran. Nuzul Quran yang biasa diartikan apa? Turunnya Al-Quran. Itu ada 2 tahap. Pertama, ya, turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, langit dunia. Itu sekaligus 30 juz. Maka Allah memakai istilah anzala. Inna anzal, ya inna anzalnahu fi lailatin qadar. Jadi kata anzala itu turun sekaligus. Nanti ada tahap berikutnya, ya, dari Baitul Izzah ke bumi kepada siapa? Ke Rasulullah. Ini dengan istilah apa? Tanzil. Tanzil artinya apa? Turun secara bertahap. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini pertanyaannya, kalau tadi tahap pertama dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, kemudian dari Baitul Izzah bertahap ke Rasulullah, pertanyaannya, sudahkah Al-Quran turun di hati kita? Orang pun dereng ya Pak, nyun sewu, Quran bukan di pikiran tapi di hati kita. Maka malam Lailatul Qadar itu malam turunnya Al-Quran yang sekaligus itu. Yang malam itu, ya, fadilah keutamaan malam itu, kalau kita beribadah malam itu lebih besar pahalanya ketimbang beribadah 1000 bulan. Masya Allah. Ada apa malam itu Pak, Bu? Karena zalul malaikatu walau fiha bi rabbi min kulli amrin salam. Allah, ya, mengizinkan para malaikat penduduk langit turun ke bumi, ya, dengan izin Allah, dipandu oleh malaikat Jibril. Ngapain? Menebarkan keberkahan, menebarkan rahmat, membantu mengaminkan doa hamba-hamba yang malam itu pada beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Khususnya dengan i'tikaf. Tapi nggih nyuwun sewu Pak, ini kan oleh para ahli ekonomi dikatakan, ya, tensi ekonomi di Indonesia itu memuncak kapan? 10 hari terakhir bulan Ramadan. Padahal 10 hari terakhir itu Masya Allah, ya, malam-malamnya, hari-harinya senantiasa itu lebih dahsyat ketimbang waktu-waktu yang lain. Emang budaya di Indonesia ini Bapak Ibu, ya, dikunek sehari pertama, ya, 2 hari pertama bulan Ramadan mantep, walad dhalin. Niku ngene kula mriki nggih ya. Udah bodoh karek 3 dina walad dhalin. Amin. Kenapa? Softnya makin maju. Kenapa? Jamaahnya makin berkurang. Di samping nyun sewu sing nom-nom ning Pakuwon, Grand Mall, Matahari, ya, neng kono itu pahala, kabare ora-orane gare pahala Pak Jari lho, Pak. Ya, kita apunten makin ibu-ibu nyun sewu, orane diti memang, tapi nek meh bodol iki lho pun bathuk pun gambare pun emping, tapi ketang, kacang, ronggonan, sandal, mekono duit anyar. Leres nggih? Esuk dina boto sing ngapusi bleke wong buan isi rembinan ngono. Oke, kembali. Bapak Ibu hormati di sini, ya. Ada apa dengan malam itu? Hingga Ibu Aisyah cerita, ya, bahwasanya idza dahal aslu sadda mizaruhu wa aiqadha lahu ahya lailahu. Ketika udah masuk 10 malam yang akhir,
Nabi Muhammad SAW membangunkan keluarganya, ya, menghidupkan malam-malamnya, memecahkan ikat pinggangnya. Mari Bapak Ibu, kalau kita ikut Rasulullah ini makin kesel, makin kuasa ibadah kita. Oke. Nah, hadis ini Bapak Ibu ditutup dengan pernyataan Rasulullah, man hurima khairaha faqad hurima. Siapa yang terhalang, ya, dari kebaikan Ramadan, maka dipastikan, maka di bulan lain pun dia akan terhalang. Sungguh dia telah terhalang. Maksudnya apa? Nek sasi Ramadan baik, ya, dia tidak mau menangkap peluang kebaikan, maka di bulan yang lain pun dia tidak akan menangkap kebaikan itu, kecuali kalau dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enten toh Pak, Bu, Saudara, orang yang datangnya Ramadan itu kurang efek. Datangnya bulan Ramadan itu enggak berpengaruh. Koncone gembrutuk nang masjid kowe dhek hambe geget hamimiti hanya kecakel lenggah handuduli HP Nabi haudut enten niku. Iku darah tubuh beda mriku. Nek mriki ya non ulah ya. Oke Bapak Saudara, ayo ya. Datangnya bulan Ramadan enggak ngefek. Itu maaf, yuk surat Al-Mu'minun ayat 99 ayat 100. Moga mangkene lungguh dibuka hatta idza jaa ahadul mautu qala rabbi ji'un. Banyak orang mengatakan, orang merasa ya bahwa musibah yang paling menakutkan itu adalah kematian. Para ulama menjelaskan musibah yang paling menakutkan adalah orang yang menyia-nyiakan waktu. Hidup ya, diberi sehat, diberi waktu, ya santai-santai, tidak tergerak hatinya. Ini sasi Ramadan, terus saya kacane poso ora poso. Kacane kebutuh nang masjid ya ngapunten ora ketua nang masjid. Iku dhisik saya ijik, Pak. Ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, makanya ini loh. Di surat Al-Mu'minun tadi menjelaskan pada kita ketika datang ajal kepada salah seorang dari mereka, artinya apa? Di pintu gerbang alam barzah, orang itu minta kepada Allah satu permintaannya, bukan dua, bukan tiga. Mintanya apa ke Allah? Rabbil ji'un, ya Allah kembalikan aku. Kemana? Ke dunia. Untuk apa? La'ali a'mal sholihan fima taraktu, agar aku bisa beramal sholih yang dulu aku tinggalkan. Ini Bapak Ibu mintanya diberi waktu. Yo, surat apa itu? Surat Fatir ayat 37 itu. Orang yang sudah di neraka itu minta ke Allah, ya Allah, Rabbana akhrisna na'mal sholihan wa radikuna nama, ya Allah keluarkan aku dari sini. Untuk apa? Ini loh Bapak Ibu, kita mau menjelaskan, ya, tidak ada yang lebih berharga kecuali waktu. Maka ketika orang di neraka itu dia minta ke Allah, Rabbana akhrisna na'mal sholihan wa radikuna nama, ya Allah keluarkan aku dari sini. Untuk apa? Na'mal sholihan, agar kami bisa beramal soleh yang dulu dan aku tinggalkan, bukan seperti yang dulu itu. Nah, maka Allah jawabnya apa? Awalam nu'amirkum ma yatadzakkaru fiman tadzakkarun. Loh, bukankah dulu sudah aku panjangkan umurmu untuk berpikir bagi orang-orang yang mau berpikir? Bapak Ibu di sini, yuk, ya. Ketika ngapunten, ya, setiap hari kita sempat buka HP kita yo elok, ora kono, ora kene, ora cilik, ora gede, ora lanang, ora wadon, ora nom, ora tua, maaf, ora budo, ora apa Pak? Rondo. HP diseleke dicanda, meneh ditutup dibuka, meneh ditreseke dirogok. Oke. Setiap waktu kita sempat buka itu, ya.
goes sempat, mancing sempat, nonton sinetron sempat, dolan jasa sempat. Kenapa? Kadang kita buka atau baca Al-Quran ngaku tidak sempat. Itu bukan orang yang sibuk, itu orang yang hatinya sedang tertutup. Bila Pak Saudara kembali ke atas tadi, ya, dengan puasa itu Bapak Ibu Saudara, di bulan Ramadan yang diberkahi ini, banyak hadis yang seragam dengan ini, tapi maknanya tidak jauh beda. Yang kalau kita sarikan intinya apa? Satu, bulan Ramadan bulan di mana Allah akan lipat gandakan pahala kita. Setiap amal kita sampai kelipatan tak terhingga. Bulan Ramadan bulan di mana Allah kelipatkan pahala kita ini. Oke Bapak Ibu, yuk dimulai dari yang umum dulu. Surat Al-An'am ayat 168. Pirang menit ya. Dengan kan lugu wae aku kan ya. Ngapunten Pak. Man ja'a bil hasanati falahu bi asy amsaliyah. Siapa yang melakukan kebaikan maka buat dia diganjar lipat 10 kali. Jadi man ja'a bil hasanati ya falahu bi asy amsaliyah. Wa man ja'a bi sayyi'ati, siapa yang melakukan kejahatan, keburukan, maka tidak dibalas ya kecuali apa? Setimpal, seimbang dengan amal buruknya. Ini nindai becik dilipat ke pahala 10 kali. Nindai jahat keburukan biasa saja, enggak dilipatkan. Itu di luar Ramadan. Di dalam bulan Ramadan Bapak Ibu, ya Allah sendiri tegaskan, kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanatu bi asri amsalihah illa samimiatin dufin. Ya, setiap amal anak manusia, amal kita maksudnya, amal kebaikan, itu akan dilipat gandakan 10 hingga 700 kali lipat. Ya, illa bisaumi, kecuali puasa. Fa innahu li, puasa itu untukku, wa nasibihi, aku sendiri akan mengganjar, memberi pahala orang yang berpuasa itu. Bapak Ibu, dari Imam Nawawi ya, maksudnya apa ini? Puasa itu untukku, aku sendiri akan kasih pahala. Maksudnya apa? Pertama, puasa itu maksud ibadah yang steril dari potensi riya. Adzan orang dengar, sholat orang lihat, haji umroh orang nganter. Ibadah yang orang lihat, ibadah yang orang dengar, bahkan ibadah yang orang bisa antar, kayak haji umroh itu, kalau kita nggak hati-hati bisa berpotensi riya. Riya apa? Ya ingin dilihat orang, bangga dipuji orang. Ya, tapi kalau puasa siapa yang tahu? Pak, dia poso Pak, buktinya apa? Loh, niku lho wonge mulai terus, wonge nyun sewu, apa nek mulai ki mandi poso ora? Pak, dia poso, buktinya apa? Semalam sahur bersama. Jangankan orang lain, istri loh. Istri di rumah itu bisa loh kita bohongi loh Pak. Nek kula mantuk ing Karanganyar lewat Jaten, ngidul Pak 13 niku ngidul. Ya, mungkin ler STU Jelaban kula bali ku enten pisadian es teban Indonesia. Gede gelase mencep banyune melu tugane lho Pak. Gerto? Kula mantuk takon buntelke. Nyampe rumah, masuk kamar tak kunci gregep. Langsung nang jero kamar es dikata bupak glegep ngono kuwi. Itu istri lihat enggak sih? Enggak lihat. Tapi Allah lihat. Coba jangankan ini yang es degan nggih, Adik. Halo, kae lho sing likar kae. Yo, yang berbaring itu tolong jawab pertanyaan. Sampeyan poso ora? Poso ya? Poso enggak? Puasa. Tadi siang sampan sama zuhur enggak? Sholat zuhur enggak? Sholat. Sampan wudu enggak? Wudu. Nek wudu pakai berkumur enggak? Berkumur. Pas kemu gitu Dek, nek sampean umpamane ngelak sithik wae. Madhep orene. Ketika berkumur, kita nelen air dikit aja, orang tahu enggak sih? Mau akan ngelak banyu ora? Yakin? Tenane.
Muntah manduk. Ketika kita nelen air sedikit saja, orang nggak lihat tapi Allah lihat. Itu loh Bapak Ibu. Sekaligus disampaikan bahwa puasa mendidik kita apa? Takut ke Allah walaupun sendiri. Lo Indonesia ini lo Pak Ngapunten nggih cetrek-cetrek kasus korupsi. Sing dhisik enten wah jenenge pantai iso dipatok gawe sertifikat. Ya sampeyan susi langit nek iso lho. Ya. Ngapunten tak kira mik ciu sing iso dioplos ternyata bensin Pertalite iso dioplos dadi Pertamina. Malah wingi enten mau dodol minyak goreng, minyak kita wis tulisannya 1 liter, ternyata wis enggak ada 1 liter. Lah kok iki ning anti meneh mega korupsi PLN. Enten niku Pak, nyemak ya. Masyaallah. Maka puasa mendidik kita itu. Selalu Allah lihat kita. Enggak pernah kita sendiri. Kembali. Yang kedua, puasa itu Bapak Ibu, pahalanya itu rahasianya Allah. Diberikan kepada orang yang berpuasa seberapa Allah yang tahu. Kenapa? Saking besarnya. Ibu-ibu sosok diparing hadiah oleh Pak Eda nek ulang tahun. Ya, ulang tahun ki sekedar bersyukur kalau kita umur tambah mengingatkan. Ya, tambah sepuh. Nah ini loh Pak Saudara. Dede, halo. Lihat sini. Nah, ya. Ketika ibu dikasih hadiah suami kita, kalau hadiahnya biasa-biasa saja, langsung dikandani, Pak hadiah apa? Kayak di kamar tamu. Apa Pak? Gantungan kunci. Kan murahan. Pak hadiah apa? Engko ning toko bios. Tapi nih hadiahnya istimewa, sering dirahasiakan. Pak hadiah apa? Udah tunggu aja deh. Pak hadiah apa? Alah kok sih, tunggu sih Bapak. Nah, ketika datang waktunya, Pak hadiah apa? Dah, Ibu siap, Ibu sini. Ibu merem. Kan merem. Ibu tangannya astane gegem. Nah, langsung suami datang. Ibu yang tengah gegem itu diberikan gegemane ibu ditresepi kontak mobil Toyota Innova Reborn. Kira-kira pripun? Kira-kira Pak, umpama gambarke betapa itu pahala orang yang berpuasa itu dirahasiakan karena sakit besarnya. Oke Bapak Ibu, maka sekali lagi apa? Yuk ya, ketika kita masih diberi umur, masih diberi kesempatan, tunggu apa lagi? Ya, surah Al-Mu'minun tadi menggambarkan ya betapa orang yang meninggal tidak dihidupkan kembali untuk apa? Agar mau beramal soleh. Ya, awet kan rasa nonton KTP Pak. Boten sanili tanggalan umur kita berapa? Bayangin fisik kita itu kok makin hari makin jauh beda dengan yang dulu. Di sini munggah tangga lantai 2 wis karo sungsot karo gaya. Saiki nek mulang teng lantai atas wis nek bocah tak geret pundake tak bocekan Pak. Intip ruinan rupanya wis. Mungkin 5 atau 10 tahun yang lalu tanpa hambatan. Saya jual tadi metik toh Pak giginya. Ngapunten. Ya, pripate tambah blereng ring maneh wis ora. Ireng jagungan kerep ora. Mudeng ya jengkule dlamane kerep kejugem. Gemeng nek sari kerep gereng-gereng. Ning nek WA-an ijik gak. Ayo jen siji kuwi lho. Oke kembali, maka mari sekarang ini kita masih diberi umur oleh Allah. Ya, ayo sibukkan kita untuk terus beramal soleh. Oke, yang kedua, bulan Ramadan bulan di mana Allah akan sangat cepat membakar, menghapus dosa-dosa kita. Di 10 Ramadan diterangkan oleh Imam Syaukani, kenapa? Ya, liar putus sayati, Allah akan hapus, akan bakar dosa-dosa kita. Maka ada 3 amalan yang hadis itu mirip redaksi kalimatnya ya, tapi amalnya beda. Yang pertama apa? Man soma. 2 man koma. 3 man koma Lailatul Qadri. Nanti belakangnya sama semua kalimat redaksinya itu.
ya imanan wahtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka pastikan yang pertama, man shoma, siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena iman dan ihtisab. Ihtisab itu apa? Berhitung-hitung, maksudnya apa? Ya, berhati-hati agar puasanya tidak sia-sia. Maka ketika puasa jauhkan, jaga yang bikin batal puasa. Dan muncul nek lali rong piring ora apa-apa, bacutke posone aja kleru bacutke mame. Ya, ning apa yang memper lali rong piring. Bu, sing temingke kae iki cipit jangan itu ora. Pentuk ning aja dilek. Bapak-bapak nyun sewu mencium istri boleh enggak? Boleh. Sing ora entuk bojone. Nah, ini kudu cetha iki. Pastikan puasa kita berkualitas. Aja ming poso kelas rumbengan, turu ngombe mangan. Nek awan turu. Adik-adik runungane Mbah Surip ya. Runtuman toh disetel lagu Mbah Surip el. Tak gendong kemana-mana. Lah kumbune piye? Bangun lagi, tidur lagi. Bangun lagi, tidur lagi. Bangun. Enten niku cedak menika Kecamatan Mojolaban. Oke Bapak Ibu, punaannya adzan wis hantem promo balas dendam. Kan mau judul rumbengan, turu ngombe mangan. Nek adzan blem pola, pokoke bahwa semacam-macam milo Pak Saudara kembali. Yang kedua apa? Man qoma Ramadana. Maknanya apa? Siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan dengan apa? Dengan sholat tarawih. Monggo Bapak Ibu, imame sapa sing diwaca apa nganti jam pira pokoke melu seneng. Aja engko ngerti imame teko tandal kepit ditoleh karo batin kuwi neh suwe engko. Enten niku dhisik nggih. Enten sik lagi ya. Belum piyambak kita kepada para imam, yuk di belakang kita makmum beragam, jamaah beragam. Enten sing jembakar gagah ngene-ngene ya ana arep diplok iki ya ning Pak. Pun ngandake. Nah niki piye mriko semani mriko. Ya mila kula piyambak tak nganggo rumus ya ben ora ngeling-eling setengah salat mikir ke surat apa akad berapa. Tak gaweke enten wa'ai wal duha wal tini wal adiyati terus Usik enten sing lelu done wailul likul mazadil lumazah. Terus 4 berikutnya alam nasra alam taro al-hakumut apa deh? Al-Qari'ah. Terus yang terakhir yang ketiga apa? Idazul berarti apa? Idaja berarti nah gue seneng gini inatena ya wis cepet kayak demikian Bapak Ibu. Yang ketiga apa? Man qoma Lailatul Qadri. Artinya apa? Menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar. Ya tadi itu ya dengan etika. Bila Bapak Ibu ya bahwasanya pastikan kita nggak boleh kelewatan ketika 10 malam yang akhir, justru itu akan menunjukkan ya keseriusan kita dalam menjalani ibadah puasa ini. Karena apa? Karena seperti kalau kita lihat kompetisi, yang pertama ada babak penyisian, wes orang didi masuk nanti babak semifinal, wes makin gugur makin berkurang. Lah Bapak Ibu Saudara, pada 10 malam yang akhir justru itulah malam grand final. Siapa yang masih bertahan ya pada 10 malam yang akhir itu loh, insya Allah itu orang-orang yang ini akan diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah yang tidak jarang kita kadang salah memaknai akhir Ramadan, salah mensikapi akhir Ramadan, bahkan setelah Ramadan selesai nyaris tidak ada tindak lanjut. Pada kata para ulama, min tawabil hasrati hasratun ba'daha. Di antara tanda
ganjaran, pahala, balasan kebaikan, itu ada kebaikan selanjutnya. Maksudnya siapa yang ibadah Ramadannya diterima, tandanya apa? Gitu. Ketika selesai Ramadan, masuk bulan Syawal, yuk ibadahnya terus, jamaahnya terus, ya tilawahnya terus, sedekahnya terus, iktikafnya terus. Lah ini loh, sama siapa yang ibadah umrahnya diterima, siapa yang hajinya mabrur, ya walaupun sudah tidak lagi di Mekah, sudah pulang ke tanah kampung halamannya, tapi semangat ibadahnya sama seperti saat kita di Mekah, sama saat kita ada di Madinah. Di Mekah nih pun nyusul Pak, ngaji Jumat itu 12:30 siang. Tapi jam 9, jam 10 sudah bergegas, berkemas ke masjid. Pergi apa? Takut nggak manduan. Sebabnya apa? Mlebu metu masjid antri. Itu masjid Al-Qasimar mlebune antri ora ya. Sama di Madinah Bapak Ibu Saudara, setengah 6 majeng subuh. Jam 3, jam 4 udah ngampir-ampiran teng hotel itu. Lah bila Pak Ibu Saudara kembali pastikan ya terkait dengan ibadah Ramadan ini. Ya, ketika kita masih diberi umur, diberi kesempatan oleh Allah yang belum tentu tahun depan kita akan ketemu lagi. Ramadan ini kun ngandake Pak. Karena apa? Ya umur kita kan masih ini. Ya, kalau oleh Nabi dikatakan akmaru ummati ma baina sittina wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Maka yang sudah sewidak iki wis teko lho Pak. Teko endi pokoke. Maka tidak ada yang lebih penting ketimbang apa? Mari Pak Saudara, usia umur kita yang akan habis, kita enggak di sini selamanya. Maka pastikan kita cari bekal yang sebaik-baiknya untuk kembali pulang mengajak Allah Subhanahu wa taala. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang beriman, surga buat orang kafir. Ya. Penjara buat orang beriman maksudnya apa? Ya, kita tidak bebas. Kayak orang kafir bebas memperturutkan hawa nafsu. Bapak Ibu bisa cek, bisa cari, tidak ada satu ayat pun, tidak ada satu hadis pun yang mengatur hidup untuk orang kafir. Karena mereka bebas. Lah buat kita, itu Al-Quran, itu ribuan hadis, itu untuk mengatur hidup kita. Agar apa? Hidup kita makin indah, hidup kita makin terawat. Ngaten ya Bapak Ibu, sudah di sini. Ya oleh Allah kita disehatkan, ya diberi umur, yuk gunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Ini masih ada di bulan Ramadan, di pertengahan, yuk jaga, rawat semangat kita. Ya, iman itu artinya apa? Kita berpuasa, berangkat karena kita iman pada Allah. Ihtisab, hati-hati jangan sampai ibadah kita sia-sia. Maka ada 6 pintu. Dede, halo. Ada 6 pintu. Nek coro pintu. Kalau dibahasakan pintu. Di bulan Ramadan ada 6 pintu yang harus ditutup rapat-rapat. Yo dibedek, ayo. Pintu apa? Pertama, pintu makan. 2, pintu tidur. 3, pintu tontonan. 4, pintu bicara. 5, pintu mendengar. 6, pintu bergaul. Yang pertama tadi apa deh? Pintu makan. Maksudnya apa? Tidak berlebihan. Kulu wasrobu walatusifu innallaha la yuhibbul muslimin. Yuk Bapak Ibu, Nabi kita ingatkan. Nabi mengingatkan ma miwi'ain abghadha minallah min ba'din mali minal halal. Ya. Tidak ada orang yang lebih dibenci oleh Allah ketimbang orang yang memenuhi perutnya meskipun dengannya haram. Kalau mungkin ada buka itu apa deh? Adik-adik diterangkan dulu TPA ya. Halus. Nanti kalau sudah dengan azan, bismillah. Kalau ada kurma, kurma 1, 3, 5, 7, 9, terus besi jiwa air. Nah habis itu apa? Minum baru. Setelah minum baru dapat mau. Iya deh.
Waqtatil uruku watabatal ajru, insyaallah itu adab kita berbuka nanti. Ojo kadang Allahu Akbar jeleng bola lebok es teh menduan papat mengasem sisan iki ditekuk loro lho awake. Satu. Yang kedua, ya, pintu tidur maksudnya apa? Jangan terkecoh. Ya, dengan mungkin ada orang mengatakan tidurnya orang puasa itu ibadah. Ini karena tidurnya berapa lama? Jam berapa? Rasul melarang tidur habis subuh. Nah, yang banyak awal ini pas subuh. Wes, lihat di sini sari orang tonggo. Ya, Nabi bersabda, Bapak Ibu, kalau pikir udah teradzan, ya, Nabi berdoa setiap paginya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di pagi-pagi hari. Yang ketiga, pintu tontonan. Bulan Ramadan, orang level nonton sinetron, no. HP nan hati-hati. HP gini per diwangi Pak, Bu. Dek, HP gini per nek perlu. Kali konsernya wis buka kok, Bro. HP gini perlu nek penting nek manfaat. Nek ora perlu, ora penting, ora manfaat. No. Bening ngono apalagi game. Mancine dotar wae, klonet mertan gitu, dalam kayak bukan PlayStation gitu Pak. Yang mereka kan hanya boleh untung dunia. Ya, demikian Pak. Loh, kamu TNI ya. Ya, semoga Allah kita dikuatkan, disehatkan, diistiqomahkan, diterima amal kita. Semoga Allah kita diberikan husnul khatimah Allahumma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pada ini saya mengucapkan tausiah ini kami berdoa ini sambut memasuki waktu azan 7:56 monggo pada berbuka puasa untuk dan cerita ini. Dia dengan tangan Allah dan Allah dan mengatakan Allah dan kita sebagai dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.